Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmatur Menuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait masalah dalam tanda kutip perpecahan dalam satu kapal ya, yang dinaungi ya dalam satu kapal, yaitu The Ruling Party ya. Nah, ini terkait bahwasanya apa namanya, gerak ataupun juga eh, tiap aksi ya, yaitu dari internal The Ruling Party ya, yaitu PDIP Perjuangan sendiri yang kita ketahui dan dinilai masyarakat, dipersepsikan masyarakat ya, terjadi keretakan gitu ya. Dan itu sudah banyak diulas, dan itu tentu saja indikasinya ada gitu ya. Jadi bukan hanya persepsi, tetapi benar-benar real ya, terkait nanti ada sanggahan dari pihak PDIP, itu hak dari PDIP sendiri ya. Tetapi ini menarik ya, apa yang terus-menerus disampaikan oleh masyarakat, termasuk juga oleh Muslim Arbi ya, terkait analisisnya dalam internal PDIP, yaitu sesuai yang dilansir oleh politik.rmol.id. Megawati dan Puan absen di acara peringatan Hari Lahir Pancasila di ND ya, Muslim Arbi maksudnya. Hubungan Jokowi dan PDW benar-benar retak ya. Langsung saja kita bacakan. Hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri dan PDIP Perjuangan dianggap sudah benar-benar retak setelah secara berturut-turut tidak hadir bersama dalam sebuah acara penting kenegaraan maupun acara keluarga ya. Bukan temani Jokowi ya. Bukan temani Jokowi, Megawati pilih rayakan Harla Pancasila bersama Forum Rektor. Hal itu disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi menanggapi tidak hadirnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam acara peringatan Hari Lahir Pancasila di ND, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dihadiri Presiden Jokowi. Ketidakhadiran Megawati dan Puan di ND NTT itu menandakan hubungan mereka sudah benar-benar retak, ujar Muslim kepada kantor berita politik RMOL. Menurutnya Jokowi saat ini sudah jalan dengan agenda sendiri dan tidak menganggap lagi adanya Megawati dan Puan yang telah membesarkannya hingga menjadi presiden. Padahal Megawati itu selain anak Soekarno, mantan presiden dan ketum partai. Puan juga ketua DPR selain pimpinan PDIP ya. Nampaknya Jokowi sudah melangkah jauh dengan agendanya sendiri katanya. Dengan demikian, dari beberapa momentum penting belakangan ini, seperti tidak hadirnya Jokowi di acara BIN, Badan Intelijen Negara, yang dihadiri oleh Megawati dan Puan, lalu tidak hadirnya Megawati dan Puan di acara pernikahan adiknya Jokowi dan acara-acara serupa lainnya, menunjukkan keretakan hubungan mereka sudah parah. Nampak keretakan ini sudah parah ya, terpulang kepada Megawati sebagai ketum partai yang punya kekuatan besar di DPR dan Puan sebagai ketua DPR. Mau diapain itu Jokowi, tuturnya. Kalau sudah tidak bisa diatur, gagal dong Mega jadikan Jokowi sebagai petugas partai lagi, pungkas Muslim. Ya, sobat sekalian, ini menarik gitu ya. Memang menjalin kesolididasan ya, suatu partai itu ya tidak mudah gitu ya, apalagi partai itu yang sekarang menjadi partai berkuasa atau the ruling party, artinya mereka ya, pada saat ini ya menjadi partai penguasa ya, dengan jumlah manusia yang sangat luar biasa banyak ya, itu pasti ya dalam suatu hal ya, perbedaan itu kalau tidak bisa di-manage dengan baik, itu akan terjadi perpecahan dan itu tidak bisa dielakkan, dan suatu keniscayaan dalam suatu partai gitu ya, termasuk dalam PDIP sendiri. Nah, meskipun ini penilaian, tetapi indikasinya jelas gitu ya, indikasinya jelas
Ketidakhadiran ya Megawati dan juga Puan ya di peringatan Harlah ya, Hari Lahir Pancasila ya. Meskipun kita tidak mempermasalahkan hari lahir Pancasila itu yang 18 Agustus atau 1 Juni, ya itu masalahnya. Yang penting ada yang jadi fokus adalah ketidakkompakan gitu ya. Padahal ketua Puan ya dan juga Megawati adalah partai the ruling party ya, penguasa yang saat ini ya PDIP, yang seharusnya bisa menghadiri Harlah gitu, yang sebelumnya itu mereka hadiri. Pun juga kalau kita melihat indikasi-indikasi yang lain ya, ketidakhadiran Megawati ya di acara pernikahannya adik Presiden Jokowi itu juga menjadikan indikasi ya. Kemudian perpecahan ketidakhadiran yang lain di acara-acara yang lain itu mayoritas pengamat itu juga melihat adanya keretakan ya. Termasuk juga keretakan anggota partai itu sendiri, yaitu Ganjar misalnya ya. Ganjar yang kemarin juga sering tidak ada dalam acara PDIP ya, di Halal Bihalal Jawa Tengah ya, lebih memilih hadir di acara yang lain ya. Pun juga pada acara Projo ya yang dihadiri oleh Presiden Jokowi ya, kemudian dihadiri oleh Ganjar dengan adanya statement dari Presiden Jokowi terkait dukung mendukung Capres 2024, yang itu makin memanaskan ya dalam tanda kutip memanaskan kondisi internal partai gitu ya. Nah, ini yang akan menjadi klimaks ya, yang akan juga menjadi klimaks ya pada saat 2023 ya, pada saat orang-orang itu sibuk mempersiapkan kendaraan partainya masing-masing gitu ya. Nah, ini kemungkinan perpecahan akan nampak lebih lebih terang benderang lagi gitu ya. Nah, kenapa kita membahas ini ya? Karena ini berkaitan dengan the ruling party gitu ya, dan terkait juga kontestasi politik yang konsultasi presiden dan juga dinamika politik yang gambaran awal ya yang akan terjadi ya pada saat sekarang, dan kemungkinan ya yang akan mendapatkan klimaksnya pada 2023 ya. Nah, kalau kita melihat kiprah hubungan dari Presiden Jokowi dan Megawati Soekarno pun juga PDIP itu menjadi tanda tanya gitu ya, karena the ruling party saat ini ya yang menguasai mayoritas kursi di DPR, yang mereka sudah mempunyai satu tiket ya, dengan kursi 128 kursi di DPR, mereka sebenarnya tidak perlu untuk berkoalisi gitu ya, bisa langsung mengajukan calon presiden sendiri. Tapi tentu saja sebuah partai ya tidak hanya menginginkan ya pengajuan capres ya, tetapi juga mereka juga harus berpikir untuk memenangkan konsultasi presiden. Artinya mereka tetap harus berkoalisi, harus ada dukungan, harus ada legitimasi. Nah, inilah yang sekarang sedang terjadi ya, dinamika dalam internal partai yang unik gitu ya. Jarang terekspos di partai yang lain, meskipun di partai lain pernah ada, tetapi tidak terekspos secara masif seperti saat ini. Nah, ini sedikit akan memberikan gambaran ke depan ya, konstelasi politik ke depan ya, PDIP dan juga Presiden Jokowi sendiri yang saat ini lagi juga agak sedikit menjauh gitu ya. Meskipun kalau beberapa waktu sekarang dan ke depan pastilah ada sanggahan bahwasanya hubungan mereka akan baik-baik saja ya. Nah, pertanyaannya apakah ini ya mereka kan ada pertanyaan, apakah tidak ada konferensi pers ya ataupun statement tegas bahwasanya mereka
benar-benar pecah atau retak di internalnya, itu tidak harus ada statement gitu ya. Cukup dengan indikasi-indikasi ya, para pengamat dan juga masyarakat itu sudah menilai bahwasanya keretakan itu benar-benar nyata ya di internal partai ya. Pun juga terakhir ya, adanya kritik pedas ya dari internal partai itu sendiri ya, dari elit PDIP yaitu Trimedia Panjaitan yang mengkritik kinerja Ganjar yang seharusnya dalam hal kritik mereka harusnya mengkritik partai lain, kinerja partai lain ya daripada internal partai sendiri. Artinya memang terlihat jelas gitu ya, dengan adanya 2024 yang semakin dekat ya maksimal 2023 itu, pada saat pendaftaran calon presiden itu akan puncaknya ya, dan ini sekarang sudah dimulai sudah ada sedikit riak-riak ya antara para pemimpin elit partai ya, mengingat ini sangat panas gitu ya, ini sangat panas. Di satu sisi ya, Ketua Umum PDIP yaitu Megawati Soekarnoputri tentu saja akan lebih menonjolkan ya anaknya sendiri ya, Puan Maharani ya, digandengkan dengan Anies misalnya ya, ataupun Prabowo misalnya, daripada menggaitkan dengan Ganjar ya. Dan Ganjar sendiri ya dalam hal ini dinilai ya oleh internal sendiri bahwasanya terlalu banyak manuver dalam medsos ya. Dan tentu saja juga dipertanyakan tentang kinerjanya. 8 tahun ini mau apa saja kinerja Ganjar ya. Dan tentu saja pastilah ya itu akan memetik satu perseteruan kecil yang seharusnya harus dihindari dalam partai besar atau the ruling party saat ini yaitu PDIP. Nah, itulah ya. Jadi memang saat ini memang terlihat setiap anggota partai ya, elit partai ya, tidak hanya di PDIP tetapi partai yang lain masih melihat wait and see gitu ya, masih melihat-lihat ya kondisi yang bisa dijajaki gitu ya. Dan juga potensi keretakan internal PDIP ini tentu saja kalau tidak dimanage dengan baik akan dimanfaatkan oleh partai lain ya, terkait masalah kontestasi presiden jelang 2024. Makanya kita ya tentu saja melihat ini hal biasa saja gitu ya, hal gimmick politik terkait masalah konstitusi presiden, yang seharusnya ya kita juga menyayangkan aktivitas para elit politik ini semakin kesini atau semakin mendekati 2024 terlihat kurang sekali dalam hal fokus untuk mengurusi rakyat ya. Ingat bahwasanya harga minyak goreng itu belum turun ya. Kemudian juga ada rencana kenaikan harga Pertalite ya, dan juga TDL dan juga gas melon yang tentu saja akan tambah membebani rakyat ya. Tentu saja yang kita harapkan adalah anggota DPR dalam hal ini, tentu saja para Presiden Jokowi dan juga para elit partai itu harus benar-benar kembali kepada tugas pokok mereka ya. Mereka adalah dibayar rakyat melalui pajak dalam APBN. Mereka harus fokus mengurusi rakyat gitu ya. Bukan fokus menyelamatkan diri masing-masing ya, untuk menyelamatkan posisi mereka di 2024 ya, tetapi mereka dibayar oleh rakyat itu harus bisa melayani rakyat, memberikan kesejahteraan bagi mereka, menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah rakyat ya, misalnya masalah minyak goreng ya, kenaikan harga barang-barang yang seharusnya tidak boleh terjadi, yang justru akan mensengsarakan rakyat. Ya, kita tunggu saja ya kelanjutan ya konstelasi politik yang begitu panas ini ya. Semoga mereka tetap fokus terhadap tugas mereka untuk mensejahterakan rakyat dan bukan meluluh masalah internal partai saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.